Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani wa thumma ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa la ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Mazizan bin Muhammad Salih Syekhuna Ajib wa matikal faqirah zawjati Nadi Anallaha yataghashshahum بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul ishruna an Hatimil Asam rahimahullah annahu qala al ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadi'ah fa innaha idza nazala wa tajhizul mayyiti idza mata wa tazwijul binti idza balagat wa qada'u daini idza wajaba wa taubatu minadz dzambi idza farata. Makalah ke-20 dari Hatim Al-Asam, semoga Allah merahmatinya, bahwa beliau berkata, bergegas terburu-buru itu dari setan, kecuali di dalam 5 tempat. Yang pertama, min sunanil mursalin, dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam
yaitu it'amud doif, menghormati tetamu idza nazala, bila tamu itu singgah atau mampir. Yang kedua, wa tajhizul mayyit, menyegerakan pengurusan jenazah idza mata, bila sudah yakin kematiannya. Ketiga, wa tazwijul binti idza balagot, menikahkan anak perempuannya bila sudah dewasa. Keempat, wa qada'ud daini idza wajaba, melunasi hutang bila sudah jatuh tempo. Kelima, wa taubatu minaz zambi idza farata, taubat dari dosa bila melampaui batas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang sangat saya hormati, kita memasuki makalah yang ke-20 dari Hatim Al-Asam. Ini Al-Asam gelar. Semula nama dia tidak ada Al-Asam. Al-Asam itu artinya tidak mendengar, ya, tuli. Bermula dalam taklim, ada yang bertanya, seorang perempuan. Tiba-tiba seorang perempuan itu buang angin yang besar. Dia malu bukan main di hadapan gurunya itu. Maka dia berkata, irfa sautaki, keraskan suaramu, saya tidak mendengar. Ini untuk tidak mempermalukan si penanya. Tidak ada ketersinggungan. Orang malunya kayak apa? Di hadapan guru dia buang angin. Maka si guru berpura-pura tidak mendengar. Wah, alhamdulillah guru saya tidak dengar. Saya disuruh keraskan suara lagi, berarti suara tadi angin guru tidak mendengar. Karena biasanya kalau suaranya besar nggak bau. Justru yang suaranya kecil yang bau, gitu kan. Biasanya kalau orang berduit, buang anginnya gede, duit gitu, duit gitu aja. Berarti duitnya banyak gitu kan. Tapi kalau yang nggak punya duit, apes, ya, nah itu bau tuh. Nah, kata beliau, al-ajalah minasyaiton. Kalau kita terburu-buru dalam banyak hal, tergesa-gesa dalam banyak hal, tidak terkonsep, tidak terencana, itu akan datang penyesalan. Itu dari setan itu. Al-ajalah an-nadamah. Ada penyesalan. Ada saja yang ketinggalan. Ya Allah, dompet belum dibawa. Ya Allah, handphone. Ya Allah, pulpen. Karena tidak terencana, terburu-buru. Tetapi ada hal yang justru harus disegerakan di 5 tempat ini. Dan ini bagian dari sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan dalam 5 hal ini. Yang pertama, ini tadi min sunani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, it'amud doif, memberikan makan pada tetamu, bima la yatakallafu indal mudhif, dengan tidak membebankan dari tuan rumah yang kedatangan tamu. Artinya apa saja yang dia ada dikeluarkan, tapi tanpa harus minjem-minjem, tanpa harus ngutang-ngutang, menyegerakan. Paling enggak air putih. Bapak biasa minum apa? Belum masuk kepada pokok pembicaraan tetamu tadi. Itu sunnah untuk disegerakan. Idza nazala, kalau tamu itu singgah atau mampir.
ay ad-dhaifu fi manzilihi, atau al-mudayyif fi manzilihi, yang punya rumah ada di rumahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis sahih riwayat dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man at'ama akhahul muslim syahwatahu, siapa saja yang menyiapkan makanan untuk saudara muslimnya, syahwat itu apa, hobinya, minumnya apa. Kebetulan di rumah lagi bikin ancemon, maka keluarlah teh, kopi, ya. Anak-anak nggak tahu ancemon, ya. Itu syahwat tahu, dia siapkan, dia segerakan, diberikan kepada tetamu, maka Allah haramahullah alan nari, Allah haramkan dirinya dijilat oleh api neraka. Itu kan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya tidak cukup di situ. Dia orang yang ahli ibadah, dia orang yang sholat. Bukan sekedar open sama tamu, sholatnya kagak. Itu nggak masuk hitungan, nggak ada linnya itu nggak punya barcode itu. Ya. Allah akan haramkan dirinya dijilat oleh api neraka. Akhrajahul Baihaqi, hadis dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma hatta yurwiyahu ba'uda minan nar sab'a khanadik kullu khandaqin masiratu sab'i mi'ati amin. Akhrajahun Nasaiyu wa Tabraniyu wal Hakimu wal Baihaqiyyu. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyegerakan memberikan makan kepada saudaranya sepotong roti sehingga dia menjadi kenyang dengan sepotong roti itu, dan memberikan minuman sehingga dia puas dari rasa hausnya, niscaya dijauhkan dari neraka 7 khonadik. Kullu khondakin, tiap-tiap khondak itu masiratu sab'i mi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Dulu kita ingat peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini hasil pemikiran, hasil siasat dari Salman Al-Farisi. Dia bukan orang Arab tapi dia orang Persia. Memberikan usul kepada Rasulullah agar dibikin Khandaq. Khandaq itu lubang besar, sehingga ketika musuh dengan kudanya, dengan bala tentaranya itu ditutupin. Banyak yang kejeblos, banyak yang kejeblos. Tapi karena itu buatan Salman dan diketahui kaum muslimin tahu gitu. Mereka tidak tahu. Itu taktik perang. Karena perang itu memang adalah taktik atau tipuan. Al-harbu khid'ah. Peperangan itu boleh menipu untuk melumpuhkan musuh. Dulu kita ingat ketika digempurnya Irak oleh Amerika. Padahal yang digempur adalah buatan dari plastik, dari karet, tank Panzer yang dibikin oleh Saddam Hussein itu kan ya. Kerugiannya lebih besar, senjata untuk menggempur. Dia pikir itu sungguhan. Nah, itu bagian dari taktik di dalam peperangan. Kaum muslimin juga dulu rambutnya putih-putih. Kata Rasulullah, silakan dihitamkan. Jangan nanti kesannya yang ikut perang aki-aki semuanya ini. Itu taktik. Tapi kalau hari-hari normal kita jangan pakai pikok hitam ya. Itu emergensi ketika dalam peperangan ya.
Jadi kalau orang yang menyegerakan untuk memberikan tetamu hidangannya, walaupun sepotong roti dengan air putih atau air hangat, itu dijauhkan dari neraka perjalanan 7 khondak. 1 khondak itu kita bisa bayangin perjalanan 700 tahun. Artinya dijauhkan dari neraka itu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Tabrani, Imam Hakim dan Baihaqi. Yang kedua, wa tajhizul mayyit, menyegerakan pengurusan jenazah. Idza mata ay yaqinan, bila sudah yakin atas kematiannya. Sudah panggil dokter, sudah panggil memang ahlinya sudah meninggal dunia. Maka segerakan itu bil gusli wat takfini was salati alaihi wad dafni, dengan segera memandikan, mengkafani, mensolatkan atasnya. Saya sepekan lalu lah, abang sepupu saya di Bilabong, masuk nggak jauh kan Bogor itu kan, meninggal jam 2. Saya datangnya habis asar karena baru pulang, ternyata sudah dikubur ya, di Tajur Halang. Jadi segera jam 2 meninggal, jam 4 dikubur ya. Kalau kita kan mungkin besokannya ditunda ya. Tapi yang benar adalah tajhizul mayyit, menyegerakan pengurusan jenazah ini bil gusli, dimandikan, wat takfini, dikafani, was salati alaih, disolatkan, wad dafni, dikuburkan. Idza mata yaqina. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yujazal mu'min ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatahu, rawahul Baihaqi. Diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesungguhnya yang mula-mula dibalas orang mukmin setelah kematian saudaranya itu, diampunkan segala dosa-dosa orang yang mengikut atau mengantar jenazah ke kubur itu. Jadi mengantar kubur itu dapat pahala bagi ada yang keluangan waktu. Tapi lebih hebat lagi, dia ikut sholatkan, dia juga ikut mengantarkan. Kalau dia nggak mampu untuk mengantarkan karena faktor usia atau kurang sehat, dia cukup mensolatkan saja. Tapi kalau dia bisa dua-duanya, dia solatkan juga, dia ikut juga, maka yang mula-mula Allah balas bagi orang yang mengantarkan jenazah ke kubur itu, yang mengikut semuanya diampunkan dosanya itu. Ya terlepas ya orang itu ahli ibadah atau tidak, tapi ada sisi silaturahim, ada sisi kemanusiaan di antara itu. Malah kata mu'alim, kalau orang yang kita tahu ibadahnya masih bolong-bolong, justru kesiyani, banyakkan sholat, akan terbantu dengan doa-doanya orang yang mensolatkan. Jangan dijauhkan, kecuali dia matinya lain, overdosis gitu kan, gantung diri. Itu yang mensolatkan ya cukup ada keterwakilan. Jangan juga sama sekali tidak ada yang mensolatkan, nanti berdosa justru yang tahu dia meninggal tapi tidak ada yang mensolatkan. Seperti itu dibalas oleh Allah, diampuni dosa-dosanya dengan dia mengantar jenazah itu. Karena sekaligus menjadi pelajaran, kata Nabi, idza, apabila ini ya, yatba'ul mayit salasun, mayit diiringi oleh 3 komponen, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang mengantar keluarganya, amalnya dan hartanya. Fayarji'u isnani, kembali 2, keluarganya kembali, hartanya kembali. Wa yabqa wahid, yang netap cuma 1, yaitu amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, tergantung amalnya nanti. Jadi karena itu dikasihani harus banyak yang ikut sholat.
Ya, biasanya lebih banyak mana yang ikut sholat saya mengikut kubur, ikut kubur, padahal sholat dulu. Ya, karena sholat kan untuk mayitnya, kalau ikut kubur buat kita manfaatnya juga. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ar-rajul min ahlil jannah istahyallah azza wa jal an yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi, rawahu Dailami. Apabila wafat seseorang, dia dari kalangan ahli surga, Allah malu untuk mengazab orang yang memikulnya itu, dan orang yang mengantarkan jenazahnya, dan orang yang ikut mensolatkannya. Besar fadilahnya buat orang yang mensolatkan, yang mengikut ke kubur, yang ikut mendoakan di situ. Allah malu kalau tidak menerima semua halayak yang turut berlangsungkawa atas wafatnya seseorang itu. Nah, selanjutnya yang disegerakan ini yang ketiga, wa tazwijul bin idza balagot, menikahkan anak perempuannya segera bila sudah dewasa. Kalau sekarang kan dewasa bisa dari perilakunya, bisa dari pendidikannya. Lain, mungkin dulu tingkat kedewasaan orang dulu dari usianya, sekarang bisa dari kemampuannya, dari pendidikannya. Walaupun dia perempuan, tetap dia harus maju, dia harus bisa mandiri, tidak ada ketergantungan, karena dia punya kemampuan untuk itu. Sebagai orang tua, segera untuk menikahkan kalau sudah ada dewasa, sudah selesai kuliahnya, sudah selesai hasil tes dari kedewasaannya seperti itu. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasul bersabda, man zawwaja bintan tawajjahullah yaumal qiyamah tajal muluk. Nabi bersabda, siapa yang menikahkan anak perempuannya, Allah berikan mahkota pada orang itu pada hari kiamat, mahkota kerajaan. Artinya orang tuanya ikut membantu, ikut mendorong agar anaknya ini mendapatkan pasangannya yang soleh atau soleha, mengarahkan. Walaupun tidak boleh untuk menekan. Yang penting prinsipnya orang tua itu seiman, seakidah. Ditambah lagi matanya bagus, mata pencarian. Orang tua mana yang ingin menyengsarakan anaknya, kan? Enggak ada kan seperti itu. Tetapi kalau dia sudah matang, walaupun lulusan aliyah, usianya sudah 22 dan dia ada tunangannya, kenapa enggak disegerakan? Asal sudah tahu tadi. Apalagi pada saat dilamar. Dilamar, si pihak laki-laki memberikan waktu 2 tahun. Maka diusahakan pada saat dia dilamar, setelah mengetahui latar belakangnya, keluarganya, ada rumah tetapnya, kenapa enggak? Kalau saya dulu saya nikahkan, nikah secara agama, tapi tinggalnya masing-masing. Agar selama 2 tahun itu dia kemana-mana tetap halal, tidak lagi haram, tapi tidak nyampur, tinggal masing-masing. Tapi pada saat dilamar, di situ ada nikah secara agama dulu. Keempat, wa qada'ud dain idza wajaba, wajib menyegerakan menunaikan hutang bila sudah jatuh tempo. Ya. Jadi seorang dianggap zalim manakala sudah jatuh tempo, duitnya ada, dia kagak bayar hutang. Matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda hutang padahal dia punya kemampuan untuk membayar hutang dan sudah jatuh tempo dia enggak bayar, zulmun, zalim dia. Jadi segera itu untuk melunasi hutang. Nah, yang terakhir, wa taubatu minadz dzambi idza farata. Taubat dari dosa-dosanya apalagi bila farata, melampaui batas.
Biwasni qatala ay taqdumu, apabila sudah mendahului, sudah melampaui. Wa ani ibni Umar radhiyallahu an, inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqulu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'atam marrah, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud. Itu farato dengan wazan qatala. Farato yafrutu qatala yaqtulu ay taqaddama. Hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Jika adalah kami la na'uddu li Rasulillah, sungguh menghitung bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis, Nabi berkata dalam majelisnya, Rabbighfirli, ampuni dosa saya ya Allah, wa tub alayya, terimalah segala ibadah saya, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pemaaf. Itu Nabi baca 100 kali untuk menggugurkan dosa-dosanya itu. Jadi segera taubat, jangan ditunda-tunda taubat. Masih muda ini, jangan. Umur tuh nggak lihat muda tua. Ya, berapa banyak yang tua masih awet, ada yang sampai 100, ya. Ada yang 130 di daerah Banten itu. Tapi anaknya, cucunya sudah banyak yang tidak ada. Nah, karena itu taubat bukan saja dianjurkan pada orang tua, semua manusia termasuk pemuda. Kalau yang taubat itu orang tua, pantas, wajar, udah tua ngapain lagi kalau bukan taubat. Justru yang istimewa anak muda istighfar di tengah malam, menyesali masa-masa remajanya yang penuh dengan kekelaman. Ini yang luar biasa. Ya, kalau orang tua biasa, anak muda luar biasa. Nah, dibaca itu tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'atam marrah. Saya kira ini yang dapat kita kaji bersama. Semoga bermanfaat, dan karena ini tawakufan, kita tulis Syawal. Mualim mengajarkan, Mualim Syafi'i Hazami, kita gantungkan niat masih pengen ngaji bulan Syawal. Moga-moga panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulis Syawal 1444 Hijriah.